Welcome to my channel Kim Tan EHD. Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua, tentunya hanya di Kim Tan EHD yang pastinya bakal selalu nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya. Guys, di video kali ini seperti biasa gue bakal kembali nge-share pengalaman gue dalam menjumpai berbagai macam cowok. Dan kali ini gue menjumpai salah seorang cowok, seorang koko. Wow. Dan FYI, gue emang paling suka banget sih tipikal cowok yang sipit-sipit ala-ala ASEAN gitu, Chinese, Japanese, Korean. Asalkan mereka itu punya kumis. Seperti apa pengalaman gue kali ini? Ya udah gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk mari kita mulai. Jadi guys, FYI, kalau gue ini emang termasuk tipikal orang yang suka banget cowok yang sipit-sipit gitu, ala-ala ASEAN gitu. Ala-ala Japanese, Chinese, Korean. Pokoknya yang bersipit-sipit dan berbadan bulky ya, alias gempal. Cuman, bukan hanya sipit dan bulky doang sih. Kalau bisa gitu, dia tuh harus punya kumis juga. Entah kenapa ya, gue kalau ngeliat cowok Jepang, cowok Chinese, cowok Korea, kalau mereka ada kumis itu kayak menarik aja gitu. Udah mah sipit, udah mah oriental, terus berkumis pula gitu. Jadi manis gitu kelihatannya tuh. Itu merupakan salah satu tipe cowok yang gue suka banget guys, asal kalian tahu. Nah, kali ini gue menjumpai salah seorang koko Chinese yang gue temuin di aplikasi Blender. Jadi guys, waktu itu ceritanya gue lagi ke seberang kota. Jadi gue lagi main ke daerah Cikarang. Dan di Cikarang ini kan tahu sendirilah banyak banget yang namanya pabrik, industri gitu kan. Pokoknya tempatnya para cowok-cowok Jepang, Korea, dan berbagai macam cowok luar lainnya tuh di sana banyak gitu. Secara kan banyak pabrik. Nah, waktu itu gue ke sana dalam rangka tes interview kerja guys. Jujur ya, tes interview kerja itu karena gue memang niat banget sih. Gue nggak mau terburu-buru, makanya gue berangkat dari hari sebelumnya. Jadi gue menginap di sebuah hotel di daerah Cikarang itu. Jujur sih dari awal gue nggak pernah niatan untuk misalnya berjumpa sama siapapun, apalagi mencari fun malam hari itu, karena gue fokus prepare buat besok interview. Cuman sih yang namanya emang jiwa pelangi dan jiwa yang nggak bisa diem gitu kan ya. Jiwa yang sama sekali nggak bisa melihat sesuatu yang kayak penasaran ada siapakah di sekitar ini. Makanya gue pun pas jam 7 malam ketika gue udah nyampe di hotel, udah kayak prepare, udah makan gitu, gue tuh buka aplikasi Blender, Hornet, dan kawan-kawan. Gue pengen tahu aja sih ada siapa aja gitu. Jujur sih kesan pertama ketika gue buka aplikasi Hornet di daerah Cikarang itu ya oke lah. Banyak banget muka-muka baru, biasa aja sih buat gue gitu kan. Belum ada yang menarik hati gitu, meskipun banyak yang ngechat gue duluan. Ketika gue buka Blender, disitulah gue menemukan sosok-sosok baru yang menurut gue tuh kelasnya naik lagi di atas Hornet gitu. Makanya kalau misalnya di aplikasi Blender ini memang terkenal banget sih, orang-orang yang menggunakan Blender ini bukan orang yang main-main biasanya. Nah, waktu itu gue iseng aja sih mencoba untuk mencari aja, karena gue emang nggak niat banget nyari juga ya, karena tujuan gue kan besok mau interview gitu. Jadi gue nggak perlu yang namanya untuk fun malam-malam, apalagi menghabiskan waktu. Gue butuh stamina dan juga muka yang fresh biar besok interview kerjanya gue itu lancar, tidak ada kendala gitu. Tiba-tiba ketika gue udah buka Blender, ada yang nge-tap love lagi gue guys. Jujur sih, Blender itu emang aplikasi yang nomor satu ya. Ketika gue di Bali mendapatkan bule Eropa, ketika gue di Bandung pun juga berkali-kali pernah dapetin someone yang jauh di atas rata-rata. Pokoknya aplikasi Blender ini emang recommended sih guys daripada aplikasi Hornet, because kadang-kadang kalau aplikasi Hornet itu terlalu kayak merakyat gitu ya. Tapi kalau Blender tuh yang make udah pasti mereka bukan orang biasa kebanyakan gitu, dan yang pastinya juga kita nggak akan mungkin merasakan yang namanya dikecewakan dari pengguna aplikasi itu sendiri. Ketika aplikasi Blender gue bunyi dan gue pun kepo, ternyata ada yang nge-tap love gue, dan gue perhatiin dari foto profilnya kayak cowok Chinese gitu, cuma berkumis. Dan gue agak kaget sih, karena dia ya kenapa nge-tap gue gitu kan malam-malam. Bikin gue tuh penasaran jadinya guys. Makanya setelah dia nge-tap love gitu ya gue langsung kepoin dong, hai stay di mana gitu. Lalu dia pun membalasnya, dia juga stay di daerah industri, daerah Cikarang. Gue tuh kayak
kepo juga sih, ini kira-kira foto asli nggak ya gitu. Sampai akhirnya gue pun langsung bilang, sorry itu your real picture apa bukan gitu kan. Tanpa dia balas, dia kirim tuh 3 foto sekaligus dan emang semuanya tuh sama, berarti emang dia real banget guys. Jujur sih gue kayak menemukan someone yang ganteng banget, yang tipenya gue banget, rambutnya cepak, oriental, sipit, dan berkumis. Dan dia emang seorang Chinese, itu sih. Gue awalnya sih kayak nggak mau ngeladenin ya, karena gue nggak mau fokus untuk ketemuan. Ini kan gue kesini tuh nginep buat besok interview gitu, bukan buat nyari fun. Sementara gue kan seorang diri, datang ke Cikarang gitu, nggak sama pacar gue. Tapi kenapa ini orang bikin penasaran gitu kan. Dan namanya ini adalah Juan. Dan Juan ini memang bikin gue tuh kayak kepikiran terus ya. Soalnya dari chattingan pun dia orangnya ramah, asik, dan kayak gampang nyambung aja gitu gue chat sama dia. Bukan chattingan yang gak jelas yang tiba-tiba langsung ajakin fun ya, tapi dia pandai sekali membangun yang namanya koneksi. Itu sih yang gue suka. Sampai kurang lebih sejaman kita chattingan di Blender, tiba-tiba dia ngajakin buat meet up. Disitulah gue dilema dan galau, jujur li sih, karena gue mikir, gimana ya, gue pengen ketemu sama dia tapi udah malam juga, besok juga interviewnya masih pagi-pagi gitu kan. Cuma juga hasrat pelangi gue tuh kayak penasaran banget sama dia gitu. So apa yang mesti gue lakuin? Gue bilang ke dia, gimana kalau lo aja yang kesini sih gitu, gue lagi di hotel kok, gue bilang gitu. Oh boleh, kata dia. Gue pikir dia nggak bisa gitu kan. Awalnya gue mengalihkan alasan supaya dia nggak mau gitu kan. Tiba-tiba dia nggak bisa ya. Ternyata dia malah mau nemuin gue guys. Ya udahlah gitu, nothing tulus. Mungkin ini hiburan buat gue supaya gue lebih relax besok interview. Siapa tahu kan setelah ketemu sama dia, gue happy, mendapatkan kesenangan. Jadi makin ya semangat lah buat besok menghadapi interview gitu kan. Lalu setelah kayak gitu, gue pun langsung Sherlock di mana gue menginap di hotel di daerah Cikarang waktu malam hari itu. Dan dia pun langsung bilang kalau dia lagi siap-siap. Jujur sih gue kaget ya. Yang namanya mengundang orang itu banyak banget resikonya sih. Kadang-kadang kalau misalnya zong ya kita susah untuk menolaknya. Kalau misalnya bagus ya berarti kita beruntung banget ya. Dan waktu itu gue sih nothing tulus ya. Meskipun dia tidak sesuai dengan ekspektasi gue, tapi gue harus bener-bener memperlakukan dia dengan sebaik mungkin gitu. Jangan sampai gue langsung suruh dia untuk buru-buru balik lagi. Tapi sih kayaknya nggak mungkin deh, soalnya dia kan orang Chinese, dan orang Chinese ini biasanya nggak kayak orang-orang lokal yang katakanlah suka main modus gitu kan. Tak lama kemudian dia langsung ngechat lagi tuh, aku OTW ya, dia bilang gitu. Oke, gue bilang gitu kan. Deg-degan tuh gue guys waktu malam hari itu, karena gue mikir, gimana ya gitu. Kenapa gue mengiyakan aja, kenapa gue malah punya ide yang gila ini sih gitu. Awalnya gue cuma mengalihkan doang supaya dia nggak mau gitu, dan nggak jadi, tapi ternyata dia malah bisa. Kalah gitu, apapun yang terjadi pokoknya gue harus stay cool gitu kan. Sampai pada akhirnya dia pun ngechat lagi, karena emang nggak terlalu jauh jaraknya ke hotel di mana gue menginap malam hari itu. Dia bilang tuh udah nyampe di lobi, dan dia langsung menuju ke kamar yang udah gue sebutin di nomor sekian gitu kan. Dan tak lama kemudian dia pun nyampe di depan kamar, dan bel di pintu kamar pun berbunyi guys. Deg-degan tuh waktu itu. Jujur sih gue antara deg-degan kayak menemui sosok yang ganteng, atau kadang-kadang juga gue deg-degan karena kira-kira ini zong nggak ya gitu. Tapi sih kayaknya nggak mungkin zong, hati gue berkata begitu. Dan waktu itu jujur ya, karena gue lagi sendirian di dalam hotel, jadi gue dalam keadaan ya full aja gitu, tanpa apa-apa, hanya mengenakan daleman doang gitu. Terus setelah kayak gitu, gue langsung tengok dari celah kecil di pintu kan, yang bolongan gitu suka ada kan ya. Pas gue perhatiin, oh asli gitu ya. Dan itu bener-bener sama banget sih fotonya. Mungkin dia foto beberapa hari yang lalu kali ya. Gak ada perbedaan sama sekali, rambutnya, kumis tipisnya gitu. Dan gue seneng banget guys. Langsung aja gue buka pintu. Hai gitu kan. Hai, masuk, gue bilang gitu. Dan waktu itu dia langsung kayak gitu kan. Dari matanya tuh udah ramah banget, udah memperhatikan gue. Karena emang jujur gue waktu malam hari itu udah masa bodoh ya. Keadaan gue udah dalam keadaan bener-bener yang udah siap langsung tempur gitu. Hanya mengenakan yang segitiga doang. Jadi ya udahlah gitu, kenapa harus jaim-jaim lagi sih. Atau juga ngundang dia ke tempat gue, ke hotel di mana gue stay kan buat fun juga gitu. Jadi gue pun menunjukkan dari awal sebuah persiapan yang bener-bener kayak nunjukin banget gitu.
langsung lah salaman, kita duduk di atas bed gitu kan. Jujur sih itu orang aslinya tinggi, badannya juga kayaknya nge-gym gitu, dan yang pasti dia seorang yang ganteng banget sih, oriental, Chinese, berkumis, pokoknya keren, putih. Aduh, speechless gue gitu, sampai gue pun kayak dibikin melting sama dia guys, baper banget sih sumpah. Dan dari cara ngomongnya pun juga orangnya asik, manly, pokoknya perfect lah gitu. Sampai pada akhirnya kita ngobrol, saling ya basa-basi ringan dulu gitu kan. Terus tiba-tiba di tengah basa-basi kayak gitu ada momen dimana saling memandang, disitulah terjadi pertama kalinya kita ngelakuin ini guys. Itu rasanya kayak manis banget sih, kayak di film-film drakor gitu. Gimana sih gitu pertama kali menjumpai itu, dan waktu itu karena gue udah berkostum seperti itu, jadi buat dia mungkin udah naik banget ngeliat gue gitu kan, karena ya mata pelangi mana yang gak akan bisa diam kalau di hadapan dia itu orang yang diajak ngobrol dalam keadaan kayak gitu kan, pasti udah kemana-mana tuh otaknya gitu. Setelah kayak gitu langsung bilang ke gue bisik-bisik, aku suka kamu, dia bilang gitu. Alah, gombal banget ini mah gitu, pasti gombalan para cowok-cowok yang katakanlah cowok top ataupun cowok first top tuh kayak gini kali ya, ketika dia mau memulai yang namanya beraksi sama salah seorang targetnya gitu. Gue udah paham banget sih, ini ya namanya gombalan-gombalan yang jadul gitu kan, tapi gue apresiasi sih. Waktu itu gue juga sok-sokan kayak berbunga-bunga dibilang kayak gitu, karena ya ini kan kasarnya cuman cinta satu malam gitu ya. Gue pun bilang juga sih, gue juga suka sama lo gitu kan, pokoknya sama-sama romantis. Terus lah kayak gitu beginian lagi. Dan yang kedua kalinya itu total banget sih, sambil kedua tangannya itu ya mainin ke area ininya gue guys. Dan gue rasanya kayak mantep banget, karena dia dari gaya beginiannya pun juga sangat slowly but sure. Pokoknya bener-bener pandai banget dia mainkannya gitu. Gue sih mengikuti banget sih alur yang dia inginkan gitu kan. Di sini gue berusaha pasif, bagaimana caranya dia membawa gue ke sebuah momen ataupun titik yang sama-sama akhirnya enak bersama gitu loh guys. Setelah kayak gitu ya udah tuh, kita pun berdua akhirnya ngelakuin pemanasan. Habis beginian sambil duduk langsung ke posisi rebahan. Rasanya sih mantep banget ya, walaupun waktu itu gue udah dalam keadaan dia hampir ready lah ya, karena udah menggunakan ini doang segitiga, sementara dia masih belum ya, karena dia masih menggunakan pakaian lengkap gitu. Langsung tuh ketika waktu dalam keadaan rebahan sambil beginian, gue pun berinisiatif buat ya mengopen area atasnya dia. Lalu karena emang agak susah sambil beginian pula kitanya, jadi dia berdiri sebentar, dia langsung open sendiri kaosnya, lanjut lagi. Dan wow, gue kaget, ternyata bukan kumisnya doang yang bikin gue suka guys, di area ini jambu juga hairy banget. Gue kagum sih, ada ya cowok oriental hairy kayak dia gitu. Itu bener-bener menambah nilai plus, dan gue langsung naik banget, traveling banget. Dan sampingnya gue pun juga udah bangkit banget sih, udah nggak sabar pokoknya pengen langsung hap. Dia pun ngelanjutin pemanasan ke area ininya gue, pokoknya total banget. Dan gue pun dibikin enjoy, relax, dan pasrah sedemikian rupa. Sampai ada momen setelah beberapa saat kemudian dia pun akhirnya ngepull diri dia sendiri, dan gue pun sama. Akhirnya kita berdua dalam keadaan sama-sama pull ya. Dan gue melihat pertama kalinya somethingnya dia yang wow, ternyata oke juga gitu ya, meskipun ya something seorang cowok yang oriental yang kebanyakan memang angkat gitu. Tapi ya gue nggak masalah sih, karena ketika udah bangkit biasanya kalau yang angkat pun juga bakalan kelihatan seperti something pada umumnya lah gitu. Dan waktu itu kebetulan karena gue ngelihatnya udah dalam keadaan bangkit, jadi ya somethingnya pun juga oke gitu. Makanya gue pun udah nggak sabar, akhirnya gue meraihnya sambil beginian, sambil tangannya gue mereka somethingnya dia, dan tangannya dia pun ya pokoknya kemana-mana lah, memperlakukan gue layaknya seorang queen gitu loh guys. Romantis banget pemanasan yang dia lakuin. Sampai setelah sekian lama dia yang aktif, akhirnya dia pun beristirahat, dan giliran gue beraksi seperti biasa. Kalian paham lah apa yang mesti gue lakuin, langsung mulai ngelakuin yang namanya karaoke. Rasanya sih ya mantep ya,
Chinese kayak gitu. Pokoknya seluruh badannya emang bener-bener mulus banget, gue suka. Apalagi ada hairy, dan di area sampingnya pun juga wow banget sih. Itu yang menambah gue akhirnya semangat buat ngelakuin karaoke. Dan ketika gue ngelakuin karaoke, sampingnya gue pun makin bangkit. Udah gak sabar aja sih. Intinya gue udah melupakan tugas gue di hotel itu mau ngapain, padahal mau interview besok, seolah-olah gue ya cari fun aja gitu loh guys. Dan yang gue temuin ini adalah sosok koko Chinese yang wow, bener-bener yang gue suka gitu. Makanya gue gak sia-sia sih mendapatkan dia, kayak thanks God banget gitu. Setelah gue ngelakuin karaoke beberapa saat kemudian, dia pun ngajakin gue buat ngelakuin yang namanya 6 dan 9. Disitulah gue merasakan pengalaman yang lain dari dia. Dia ternyata juga mau ngelakuin rim ya, walaupun ya memang nggak terlalu lama sih, tapi gue apresiasi sih. Dan gue pun juga seneng banget akhirnya. Dan kondisi yang kayak gitu, gue sama-sama saling bikin enjoy gitu kan. Dia enjoy ke area belakangnya gue pun sama sambil ngelakuin karaoke ke sampingnya dia. Itu gue udah mau hampir tuntas guys, digituin doang juga. Karena dia tuh selain sambil ngerim kayak gitu, apa ya, sampingnya gue sambil dimainin sama tangannya gitu. Dan itu sangat fatal sih kalau misalnya gak gue stopin. Biasa-biasa gue tuntas dalam kondisi yang kayak gitu kan malu gitu kan. Jadi akhirnya setelah gue merasa gue bakal tuntas nih kalau misalnya gue diemin kayak gini, akhirnya gue berhenti tuh, langsung aja bilang ke dia, lanjut yuk ke step berikutnya, gue bilang gitu kan. Ya udah, iya ayo, kata dia gitu. Langsung tuh, karena gue udah dirim sama dia sedemikian rupa, jadi udah sangat ready banget. Tinggal tambahin dikit lah ya pakai something yang biasa gue pakai. Terus juga dia pun udah gue suruh buat pakai yang namanya pengaman. Lalu dengan kondisi yang gue di bawah, dan dia pun udah ready, akhirnya step yang gue inginkan pun kita lakuin, dan kita berdua akhirnya ngelakuinnya guys. Rasanya sih pertama kali dia ngelakuin mantep banget ya. Ya gue suka sih, karena gue udah relax, gue udah suka banget orangnya, jadi nggak ada rasa nggak nyaman gitu. Dan itu pun juga somethingnya termasuk ukuran yang oke gitu kan, yang tidak terlalu gimana-gimana, tapi yang nggak terlalu standar juga sih, pokoknya pas dan oke lah gitu. Ketika pas udah semuanya enter, disitulah gue merasakan kayak bener-bener inilah akhirnya gue mendapatkan sosok yang gue inginkan lagi, sosok dimana tipenya gue banget. Dan langsung tuh setelah kayak gitu dia ngelakuin gerakan pelan-pelan maju mundur, dan akhirnya dia menemukan posisi yang nyaman buat bergerak. Tak lama kemudian gue pun juga udah enjoy, makin nyaman, sampingnya gue makin bangkit, dan kita pun berdua ngelakuinnya dengan sangat indah dan romantis banget. Karena dia gak berhenti ngelakuin ini sama gue sambil ngelakuin yang kayak gitu guys. Dia mainnya tuh pelan banget, slowly banget, dan itu yang gue suka sih. Setelah kayak gitu langsung dong gue pun karena udah gak sabar ngajakin dia ke style berikutnya. Dia pun mau, style yang sangat umum, gaya gugup ya. Pokoknya kalau gaya gitu mah menguntungkan buat pihak si top ya, karena dia akan mendapatkan sebuah pengalaman yang pastinya lebih kerasa banget. Dan gue pun mengeluarkan ekspresi suara nggak tanggung-tanggung ya, leluasa banget, seolah-olah tuh kayak bebas lepas gitu. Karena kalau misalnya kita do something diam-diam aja gitu kayak kurang gitu, apalagi seorang buatnya yang tidak mengeluarkan ekspresi, kayak apaan sih gitu. Makanya gue suka berisik sih kalau misalnya gue lagi do something sama salah seorang cowok guys. Dan ketika ngelakuin gaya guguk ini, dia ngelakuin gerakan yang full speed juga, maju mundur pelan cepet, pokoknya dia atraktif lah gitu. Dan gue suka banget sih jujur, karena dia sangat-sangat pandai ngelakuinnya, bukan cuman di area sampingnya doang, tapi dia bener-bener memperlakukan gue full keseluruhan guys. Jadi nggak hanya dia pandai bergerak maju mundur doang gitu maksudnya, sampai beginian pula gitu. Dan sampai kita berganti gaya ke gaya berikutnya, yaitu menyamping. Inilah gaya yang paling gue suka sih, apalagi kalau misalnya sama seorang yang gue suka dan sama something yang bener-bener katakanlah yang gak mudah copot ya. Jadi ketika gaya menyamping ini tuh kayak gimana sih, pas aja gitu. Jujur gue paling suka banget emang gaya yang menyamping sih kalau misalnya disuruh ditanya gitu kan, karena gak tahu kenapa ya, kalau menyamping ini tuh kayak rasanya tuh kayak dapat aja gitu. Udah menyamping, terus juga dia dari
kedua tangannya pun juga nggak diem gitu kan, terus sambil kita berhadapan dan beginian pula, dan tangannya gue sambil solo juga ke area ininya gue. Jadi tuh bener-bener kayak best part banget sih buat gue waktu malam hari itu. Sampai gue udah nggak sabar sebenarnya, udah mau tuntas duluan guys, karena dari awal pun gue udah mau hampir tuntas kan. Cuma gue nggak mau lah kalau gue tuntas duluan, gimana ntar kalau misalnya dia masih lama gitu kan, jadi nggak akan sama-sama happy ending nantinya gitu. Makanya gue tahan-tahan gitu kan. Setelah kayak gitu, tiba-tiba dia ngelakuin gerakan cepat terus sambil menyamping kayak gitu. Gue kan kaget ya, gue pikir dia full speed kayak gitu ya biasa aja gitu kan. Tapi tak lama kemudian dia berbisik-bisik tuh, tuntasin sekarang apa nanti nih, bilang gitu kan. Yaudah sekarang aja yuk barengan, gue bilang gitu. Ya udah iya ayo kata dia gitu kan, bentar ya, oke gitu kan. Itu romantis banget sampai dia ngelakuin full speed yang kesekian kalinya. Terus gue pun sambil solo juga, dan pas ketika dia berhenti di full speed sambil menyamping itu, gue sambil solo. Pas gue tuntas, dia pun akhirnya tuntas guys. Oh my god, romantis banget sih. Pas ketika tuntas gaya menyamping itu bener-bener kayak perfect part banget ya, karena sambil beginian kitanya. Jadi indah banget sih menurut gue. Dan dia tuntasnya ya emang di areanya gue sih, dan gue suka banget sih jujur. Dan gue pun juga tuntas setuntas-tuntasnya, rasanya mantep banget. Nggak termasuk singkat sih ya, tapi pas banget sih. Dari awal kita pemanasan sampai kelar itu kayak 1,5 jam lah kurang lebih. Itu merupakan momen yang sangat pas buat gue ngelakuinnya, namanya something yang tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar, pas pokoknya. Setelah kelar ngapain tuh? Nah itulah, setelah kelar kita langsung beginian lagi sambil cuddle juga. Nggak langsung buru-buru clean up juga, karena kita lebih kayak saling ya bermanja-manja gitu lah pokoknya. Apalagi dia yang posturnya lebih gede daripada gue yang manja banget. Dan kita pun sambil kayak ngobrol-ngobrol kayak layaknya seorang pasangan gitu, sambil menceritakan tadi yang kita udah lakuin. Indah banget, dan pokoknya semuanya berakhir dengan happy ending, dan gue pun suka banget sih. Setelah beberapa saat kita ngobrol yang lebih intens, dia pun ngajakin gue buat clean up. Lalu kita pun clean up guys. Setelah clean up, kita kembali ngobrol lagi sambil cuddle lagi. Ketika cuddle yang kedua kali ini, kita dalam keadaan menggunakan segitiga doang, sama-sama menggunakan segitiga juga sih. Jadi kita ya apa ya, kayak deep talk gitu kan, pokoknya kayak pillow talk gitu sih. Jadi romantis banget sih endingnya guys. Ini yang gue suka sih, kayak di drakor-drakor gitulah. Malah lamanya itu adalah habis kita do something itu guys, sampai hampir jam 11 lewat gitu. Itu bener-bener dia belum pulang juga. Gue pun juga kayak merasa nyaman banget, gak mentingin besok mau interview. Tapi ya karena dia pun juga besok mau kerja, dia pun juga tahu kalau gue mau interview, jadi dia gak mau mengganggu malamnya gue. Dan dia nggak bisa nginep sih waktu malam hari itu, karena emang dia nggak niat juga sih. Inilah yang gue suka sih. Kadang-kadang juga ada orang yang suka nggak tahu diri gitu kan. Kalau misalnya diajakin ketemuan, gue undang ke hotel, kalau misalnya udah tuntas ya udah lo get out gitu kan, pulang. Ada yang nggak tahu dirinya tuh kayak misalnya dia ikutan numpang sampai pagi lah gitu kan. Tapi dia nggak sih, karena gue tahu banget dia orangnya punya value. Dia juga orangnya kayaknya tuh bukan orang biasa gitu. Dari handphonenya ketahuan, dari smartwatch, dari baju yang dia pakai, pokoknya dia tuh bener-bener kayak orang yang mapan lah gitu. Apalagi dia datang ke tempat di mana gue stay di hotel waktu malam hari itu menggunakan mobilnya dia sendiri. So itu kan udah berarti dipastikan banget orang yang main-main kan, bukan orang yang katakanlah yang ya cuma sekedar pengen dapat tumpangan malam hari doang. Jadi itu yang gue suka sih dari sosok cowok Chinese yang gue temuin ketika di Cikarang waktu malam hari itu guys. Terus setelah beberapa saat kita ngobrol, dia pun siap-siap bergegas mau kembali pulang karena udah hampir tengah malam juga. Kita pamitan, kita beginian lama banget sebelum pulang. Dia pun tetap sih masih romantis, bilang suka sama gue. Gue pun juga sama. Sampai saat ini gue pun masih punya kontaknya dia, meskipun udah lama nggak berjumpa ya, karena ini kejadiannya juga udah hampir lama banget sih. Malam hari itu thank you banget ya Koko Juan udah menjumpai gue. You are my favorite boy, pokoknya dia salah satunya gitu kan.
Oke guys, semoga kalian terhibur dengan cerita gue kali ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu, Kim Tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.